Gerakan tanggal 30 September tahun 1965 menjadi salah satu sejarah paling kelam di Indonesia. Tragedi yang disebut G30 SPKI ini terjadi ketika sekelompok prajurit di bawah kepemimpinan Letkol Untung menyerbu rumah jenderal yang dituduh makar terhadap Presiden Soekarno. 7 jenderal dibunuh, termasuk seorang perwira menengah TNI AD dan polisi. Sampai saat ini, latar belakang terjadinya peristiwa G30 SPKI masih menjadi perdebatan. Namun, yang jelas, tragedi ini telah menyebabkan 6 jenderal dan 1 letnan TNI AD tewas. Hal ini juga yang menjadi awal penyebab penumpasan para anggota atau simpatisan Partai Komunis Indonesia, PKI. Gerakan tanggal 30 September tahun 1965 adalah peristiwa berdarah yang sulit dilupakan bangsa Indonesia. Tidak hanya dibunuh dengan kejam, jenazah para perwira tersebut juga dimasukkan ke dalam satu lubang berdiameter 75 cm dengan kedalaman 12 meter atau yang disebut sebagai lubang buaya. Lantas, bagaimana kronologi G30 SPKI dan di mana lokasi lubang buaya tersebut? Sebelum membahas mengenai peristiwa G30 SPKI, sebaiknya mengenal terlebih dahulu sosok DN Aidit, gembong PKI yang tewas dieksekusi. Dipa Nusantara Aidit atau yang lebih dikenal dengan DN Aidit adalah salah seorang pemimpin besar Partai Komunis Indonesia, PKI. Namanya dikenal luas oleh masyarakat Indonesia pasca pemberontakan Madiun 1948 dan 1965. Aidit lahir di Belitung pada tanggal 30 Juli tahun 1923. Lahir dengan nama Ahmad Aidit. Lelaki yang biasa dipanggil Ahmad ini meninggalkan Belitung dan berangkat ke Jakarta pada tahun 1940. Di Jakarta, Aidit sempat mendirikan perpustakaan antara di daerah Senen, Jakarta Pusat. Pemimpin tertinggi PKI ini mulai mempelajari Marxis saat tergabung dalam Perhimpunan Demokratik Sosial Hindia Belanda. Sejak saat itu, Aidit mulai berkenalan dengan tokoh-tokoh politik Indonesia, seperti Bung Karno, Bung Hatta, Hairul Saleh, dan Adam Malik. Di bawah kepemimpinan DN Aidit, PKI menjadi partai komunis ketiga terbesar di dunia, setelah Uni Soviet dan RCC. Demi memperkuat basis partainya, Aidit juga mengembangkan sejumlah program untuk berbagai kelompok masyarakat, seperti Gerawani, Barisan Tani Indonesia, BTI, Lekra, dan Pemuda Rakyat. Peristiwa G30 SPKI pada tahun 1965 dimotori oleh DN Aidit. Peristiwa kelam ini terjadi pada malam hari hingga dini hari, tepat pada akhir tanggal 30 September dan masuk tanggal 1 Oktober tahun 1965. Pemberontakan ini dilakukan untuk mengincar perwira tinggi TNI AD Indonesia. 3 perwira yang menjadi target langsung dieksekusi di kediamannya, sedangkan lainnya diculik dan dimasukkan ke lubang buaya. Adapun nama pasukan yang membunuh para perwira tersebut adalah pasukan Cakrabirawa. Salah satu batalion pasukan ini dipimpin Letkol Untung yang terdiri dari beberapa kompi. Tujuan utama G30 SPKI adalah menggulingkan pemerintahan era Soekarno dan mengganti negara Indonesia menjadi negara komunis. Selain itu, pemberontakan ini juga dilakukan untuk menghancurkan NKRI, menyingkirkan TNI AD, serta mengganti ideologi Pancasila menjadi komunis. Sebagaimana kita tahu, peristiwa gerakan tanggal 30 September tahun 1965 menewaskan 6 jenderal dan 1 letnan TNI AD. Mereka ditemukan pada tanggal 3 Oktober tahun 1965 di Lubang Buaya, Jakarta Timur. Lubang Buaya adalah sebuah sumur atau lubang yang terletak di Kelurahan Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur. Lubang ini menjadi saksi bisu dari tragedi kelam G30 SPKI. Saat itu, Lubang Buaya menjadi pusat pelatihan milik Partai Komunis Indonesia. Setelah kejadian G30 SPKI, tempat tersebut dijadikan Monumen Pancasila, yang merupakan museum diorama, sumur tempat para korban dibuang, dan sebuah ruangan berisi relik. Ketujuh jenazah tersebut ditemukan pada tanggal 4 Oktober tahun 1965 dengan posisi kepala berada di bawah dan saling bertumpuk. Ketujuhnya adalah Jenderal TNI, Anumerta Ahmad Yani, Letjen, Anumerta Suprapto, Meijen, Anumerta, MT Haryono, dan Letjen, Anumerta Siswondo Parman, lalu, Maijen, Anumerta di Panjaitan, Maijen, Anumerta Sutoyo Siswomi Harjo, serta Letnan 1 Korps Zeni, Anumerta Pierre Andreas Tandean. Setelah berhasil membunuh 6 jenderal dan 1 perwira pertama,
Pasukan Letkol Untung keesokan paginya berhasil mengambil alih Radio Republik Indonesia, RRI, dan menyebarkan propagandanya. Namun, perampasan itu hanya terjadi kurang dari 1 hari, lantaran Kostrad mampu merebut kembali RRI. Di bawah perintah Meijen Soeharto, pemberontakan tersebut berhasil diredam, di mana sisa-sisa pemberontak diburu ke seluruh penjuru, termasuk Aidit yang diduga dalang dari peristiwa G30 SPKI. Sementara itu, berkat segala perannya dan karena gugur di medan perang, akhirnya ke-7 orang itu diberi kehormatan dengan menyandang gelar sebagai pahlawan revolusi. Kemudian pemerintah Orde Baru menetapkan tanggal 30 September sebagai hari peringatan gerakan tanggal 30 September.